Ya baik, selamat pagi Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Biki. Sugeng Enjing Pak. Ya, Sugeng Enjing, selamat pagi. Ya, untuk hari ini kita kembali bertemu Ibu Bapak ya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah 3B. Penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Ya, jadi pada kegiatan ini nanti Ibu Bapak diminta untuk mencermati setiap tahapan dalam penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Karena output dari kegiatan ini adalah 3 sheet dokumen rancangan pembelajaran. Yang terdiri dari apa Ibu Bapak? Pertama adalah nanti rencana kegiatan atau RPP. Nah, jadi ada 6 hari sejak hari ini ya. Dan tagihannya nanti adalah 3 RPP ya. Tagihan itu harus diupload pada hari ke-2, 4, dan 6. Nah, 3 RPP itu berasal dari identifikasi dan perumusan masalah pada kegiatan sebelumnya. Jadi sebelumnya Ibu Bapak sudah mengikuti kegiatan identifikasi, kemudian perumusan dan rencana aksi ya untuk 3 masalah ya pada 3 hari tersebut ya, masing-masing hari 1 masalah ya, bisa seperti itu. Nah, nanti selain RPP, lampiran RPP juga menjadi tagihan dari kegiatan ini, yaitu bahan ajar, kemudian lembar kerja peserta didik, media, dan juga instrumen penilaian. Nah, ini adalah desain untuk kegiatan selama 6 hari tadi. Jadi nanti silakan Ibu Bapak menyesuaikan ya untuk memenuhi tagihan ini ya. Nah, untuk tagihan RPP ini diupayakan nanti berdasarkan dari permasalahan, dari kompetensi dasar yang berbeda pada ruang lingkup yang berbeda kalau ingin belajar lebih bagus ya. Tapi paling tidak nanti harus memilih ini ya, permasalahan ya dan solusi aksi dari kegiatan sebelumnya ya, yang itu berbeda pada setiap tagihan ini nanti ya, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah bagaimana nanti Ibu Bapak itu mensinkronkan ya dan mengintegrasikan antara identifikasi masalah, rencana aksi pada kegiatan 1 sampai dengan 3 kemarin ya, dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar pada struktur kurikulum ya. Nah ini, analisis SKL, KI, dan KD ini sesungguhnya waktu kemarin pendalaman materi ya, nanti bisa dipelajari kembali. Nah, kemudian ada ini ya, SKL yang silahkan nanti Ibu Bapak pelajari lagi ya. Di sini tersedia link ya, Google Drive itu untuk mempelajari SKL SMP SMA ya. Nanti bisa juga dicari di browsernya masing-masing. Nah, ini untuk KIKD-nya yang nanti dianalisis, yang akan dikembangkan menjadi RPP dan lampirannya. Nah, kemudian hari ini nanti kita akan mengembangkan perangkat pembelajaran Ibu Bapak ya, yang nanti dimulai dari merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran, kita kritisi terkait dengan IPK dan tujuan pembelajaran itu. Nah, kemudian di rencana kegiatan nanti karena tagihannya tadi adalah 3 RPP yang dikembangkan, salah satunya adalah RPP untuk pembelajaran daring. Jadi yang diminta adalah seperti itu. Nah, untuk pembelajaran daring itu bisa berupa mode sinkron ya, misalnya melalui web meeting atau video conference, bisa Zoom, Webex, Google Meet, kemudian ada yang lainnya ya. Dan bisa asinkron ya Ibu Bapak ya, melalui LMS ya. Bisa Moodle, Edmodo, Google Classroom, Schoology ya, dan yang lainnya. Silakan tergantung pilihannya masing-masing ya. Dan boleh juga kombinasi sinkron dan asinkron sesuai kebutuhan dan kesiapan.
Jadi harus ada daringnya atau kombinasi daring dan luring. Jadi tidak boleh kalau hanya luring saja begitu. Intinya prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian RPP yang disusun itu harus dapat dilaksanakan nanti saat PPL ya. Dan sebelumnya nanti kan dipraktekkan dalam peer teaching. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk RPP yang dikembangkan itu harus ini, Bapak, harus berorientasi pada ini, pembelajaran berbasis masalah. Nah, seperti itu. Nah, karena harus berbasis masalah, maka pembelajaran itu tidak terlepas dari TPACK ya. Nanti saya contohkan bagaimana TPACK itu. Jadi Technological and Pedagogical Content Knowledge. Nah ini, jadi seperti apa nanti. Kemudian HOT sudah pasti ya, jadi tidak hanya penilaiannya saja yang nanti dituntut HOT, tapi juga pembelajarannya. Apakah di kegiatan pembelajaran itu Ibu Bapak memberikan aktivitas yang memungkinkan siswa itu untuk bisa berpikir tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran mengenai TPCIK Ibu Bapak ya. Jadi ini alurnya, tapi sesungguhnya itu di poin ke-7 itu bisa dipahami ya, bahwa bicara masalah teknologi itulah yang nanti dimanfaatkan atau sebagai alat untuk apa? Mentransfer yang namanya materi, knowledge itu. Nah, seperti itu. Kemudian di situ juga ada pedagogikal, maksudnya adalah bagaimana strateginya, bagaimana kemudian metodenya, bagaimana kemudian modelnya, agar bisa mentransfer konten ya, knowledge berdasarkan kurikulum yang ada tentunya ya, dengan bantuan teknologi digital. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk teknologi digital ini bisa muncul saat melaksanakan pembelajaran, bisa saat menilai pembelajaran, ya. Dan juga pada saat misalnya Ibu Bapak memberi penugasan kepada peserta didik, seperti itu. Nah, ini supaya diingat kembali mengenai taksonomi ya, keterampilan berpikir tinggi yang itu ada di C4, 5, dan 6. Karena pembelajarannya harus berorientasi HOT, maka silahkan nanti yang diidentifikasi adalah berdasarkan permasalahan-permasalahan di KD tersebut. Nah, nanti dengan tabel ini Ibu Bapak bisa memberikan tanggapan ya, untuk proses berpikir yang sekedar mengingat, kemudian menerapkan, dan berpikir tinggi yang itu masuk kategori mudah, sulit itu seperti apa. Nah, ini implementasi dalam penyusunan RPP itu kalau buat skema seperti ini, Ibu Bapak. Jadi ada KD ya, sudah pasti di situ ada tujuan pembelajaran dan IPK, ada kegiatan pembelajaran, dan tentu saja disesuaikan dengan materi yang ada ya. Materi yang berdasarkan pada KD, tujuan pembelajaran, dan IPK tersebut. Nah, di situ harus mengkombinasi dengan 4K ya, kemudian TPACK, kemudian HOTS. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana memunculkan atau merangsang daya kritis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah. Lalu bagaimana kemudian membuat mereka bisa berkomunikasi ya, baik antar peserta didik maupun dengan guru. Lalu kreativitas dan inovasi yang dimunculkan seperti apa? Kolaborasi, bentuk kolaborasinya seperti apa? Nah, lalu TPACK tadi sudah saya jelaskan. Nah, nanti akan coba saya simulasikan ya bersama Ibu Bapak penerapannya bagaimana, sehingga nanti akan membuat Ibu Bapak itu ada gambaran dalam merancang perencanaan pembelajaran itu.
Nah, ini adalah media pembelajaran, silahkan nanti dicermati mengenai prinsip-prinsipnya. Nah, ini semua ini ada di LMS, Bapak penjelasannya. Termasuk juga LKPD, ya. Dan bahan ajar. Nah, kemudian instrumen penilaian. Nah, untuk instrumen penilaian nanti, harapannya adalah berbasis TIK diantaranya. Berbasis TIK itu bisa menggunakan aplikasi sederhana. Misalnya Google Form seperti itu sudah bagus. Atau Quizzes ya, atau yang lainnya. Karena ada RPP yang tadi diminta untuk daring atau paling tidak itu blended ya, kombinasi antara daring dan juga luring. Seperti itu Ibu Bapak. Nah ini untuk penjelasannya mengenai kegiatan aktivitas kita hari ini dan 6 hari ke depan. Dan untuk hari ini nanti targetnya adalah orientasi sudah, kemudian nanti pemantapan. Nah, setelah itu nanti coba kita simulasikan mengenai bagaimana membuat produk sebagai tagihan itu dengan kerja kolaborasi melalui lembar kerja yang sudah tersedia. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangan RPP. Nah, tadi sudah merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran ya, nanti kita jelaskan ya. Nah, Ibu Bapak, silakan diingat kembali ya, bahwa yang menjadi komponen inti RPP itu apa? Tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah penilaian pembelajaran atau asesmen. Nah, yang sekarang dilaksanakan itu ini. Tetapi bisa juga komponen tersebut ditambahkan ya sesuai dengan peraturan lainnya itu. Nah, yang dimaksud tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Bisa itu pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Nah, untuk komponen tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan rumus ABCD ya Ibu Bapak ya. Ada audien, ada behavior, ada condition, dan juga ada degree. Walaupun memang dalam konteks materi dan kemampuan tertentu, komponen degree ini bisa saja tidak ada. Tapi prinsipnya adalah A, B, C, D. Apa yang dimaksud dengan audien, behavior, condition, dan degree, dan kenapa harus dibuat tujuan seperti ini? Supaya nanti bisa diukur. Supaya nanti tujuan ini bisa diukur, ya bisa mencapai IPK dan KD serta KI, dan tentu saja adalah SKL tadi. Nah, seperti itu. Kalau tidak dibuat tujuan, kalau tidak dibuat indikator ya tidak bisa diukur nanti. Kita akan kesulitan ketika melaksanakan penilaian pembelajaran. Dan bisa membuat tujuan pembelajaran ini berarti sudah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, untuk audien itu siapa? Peserta didik Ibu Bapak ya. Yang mengikuti proses pembelajaran itu siapa? Ya peserta didik. Kalau saat ini siapa? Ya Ibu Bapak sebagai peserta PPG. Behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Ya. Perilaku, behavior. Ini adalah kata kerja operasionalnya, lebih mudahnya begitu ya. Kata kerja operasional di ranah kognitif, afektif, psikomotor. Kalau kita punya domain sendiri, civic knowledge, disposition, dan juga civic skill. Yang di civic skill itu ada intellectual skill dan ada participatory skill. Kemudian condition itu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Nah, namanya saja condition. Aktivitas yang ditreatmentkan ke peserta didik atau suatu kondisi yang di situ diciptakan oleh gurunya agar performanya itu bisa terlihat, baik itu
pengetahuan, sikap, atau keterampilannya. Itu adalah condition. Kemudian degree itu adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian perilaku yang dapat berbentuk apa, Ibu Bapak? Bisa kecepatan, ketepatan, misalnya kecepatan kalau di olahraga itu bisa lari jarak pendek ya, dalam kecepatan tertentu, waktu tertentu, seperti itu misalnya. Atau pencapaian perilaku tertentu. Nah, nanti kalau terkait dengan sikap itu bagaimana? Nah, untuk sikap itu memang karena itu nilai dan karakter, maka degree-nya itu tidak seperti degree di kognitif ini. Degree-nya adalah ini ya, ada A1, A2, dan seterusnya itu. Dari yang mulai pertama menurut taksonomi nanti saya perlihatkan mengenai daftar kata kerjanya. Di psikomotor juga ada P1 dan seterusnya seperti itu. Ini adalah degree ya, tingkat keberhasilan, tingkat pencapaian. Ini saya contohkan di sini Ibu Bapak ya. Saya contohkan salah satu KD di kelas 9, 3.5. Nah ini tujuannya, salah satu tujuannya seperti ini. Ini berarti sudah mengembangkan IPK sebelumnya, sehingga salah satu tujuannya ini. Ini ada di C4, artinya ini kemampuan berpikir tinggi targetnya. Peserta didik, nah, dapat menelaah prinsip harmoni dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA ya, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara lisan dan tertulis, minimal 3 prinsip ya, melalui kegiatan mengamati video insiden intoleransi berbantuan aplikasi Mentimeter dan YouTube. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Jelas ini, dan nanti bisa diukur. Nah, ini audiennya apa? Peserta didik. Behaviornya apa? Perilaku siswa yang diamati adalah menelaah. Apa yang harus mereka telaah? Nah, ini adalah objek telaahnya, objek pengetahuannya. Yaitu apa? Prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, dan ras, dan antar golongan SARA, sosial, dan seterusnya itu. Nah, sehingga nanti di materi bahan ajarnya Ibu Bapak akan berorientasi ke sana. Kondisinya apa? Melalui kegiatan mengamati video insiden intoleransi berbantuan aplikasi Mentimeter dan YouTube. Nah, ini adalah contoh. Lalu degree-nya apa? Tingkat pencapaiannya apa? Secara lisan dan tertulis minimal 3 prinsip. Nah, secara lisan nanti bisa dipanggil ya, kalau tatap maya, misalnya dengan Google Meet atau Zoom. Tertulis juga bisa memberikan kontribusi, karena itu saya menggunakan Mentimeter. Nanti Ibu Bapak tergantung pilihan medianya apa. Nah, ini dari sini kan tergambar medianya apa, kemudian nanti model pembelajarannya apa ya. Dari tujuan ini sesungguhnya kita sudah diberi petunjuk ya, untuk nanti memikirkan mengenai medianya, mengenai penilaiannya, mengenai bahan ajarnya. Tentu saja seperti itu, karena sebelumnya kita sudah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini Ibu Bapak ya. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran A, B, C, D. Nah, nanti kita akan melaksanakan pendekatan pembelajaran dengan TPS-IK, 4K tadi ya, dengan kerja kolaborasi. Nah, ini adalah gambarannya seperti itu. Nah, ini kita membuat tujuan. Nah, seterusnya. Baik, sekarang kita coba simulasikan mengenai tujuan pembelajaran yang saya contohkan tadi. Nah, silakan Ibu Bapak, kita berbantuan Mentimeter dan YouTube tadi, medianya seperti itu. Ibu Bapak sekarang dari browsernya silakan membuka www.menti.com ya. Untuk kode hari ini adalah 6336 6362. Silakan. Empat tiga tiga enam 6362. Silahkan diklik jempolnya di situ untuk melihat rekapitulasi peserta.
Yang belum bergabung, silahkan bergabung ya. Dari browsernya www.menti.com menggunakan kode 433666362. Baru 2 yang bergabung, silahkan. Dari 11 orang. Ya, baik, kita akan mulai, Ibu Bapak ya. Jadi ini saya mensimulasikan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 4C tadi ya. Kemudian PPSIK ya, kemudian HOTS. Nah itu, seperti itu. Nah sehingga nanti Ibu Bapak ada gambaran ya, kalau merancang itu sesungguhnya harus ada apa saja ya, baik nanti yang menyangkut bahan ajar ya, RPP bahan ajar, kemudian media, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Ya, silahkan yang belum bergabung bisa bergabung ya. Kita mulai dari sekarang. Nah, di sini saya minta Ibu Bapak untuk klik atau pin ya. Dari mana asal kalian? Nah, ini dianggap siswa. Dari mana asal kalian, anak-anak? Silakan dipin. Ya, diklik asal daerah kalian. Menurut peta ini ya. Jadi saya mensimulasikan. Jadi seolah-olah dengan siswa ya. Silakan dipin, diklik dari mana asal kalian anak-anak. Nah, karena sesuai dengan KD yang saya contohkan tadi ya Ibu Bapak ya, yang sudah saya buat tujuan pembelajarannya. Ya, luar biasa ya. Ada yang berasal dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, ya, dari Banten, ya, Sulawesi tidak ada ya. Silahkan. Dari mana asal kalian? Nah, asal kalian ternyata bervariasi ya. Ini menggambarkan bahwa kita itu beragam ya, dari suku ya, dari asal daerah seperti itu. Nah, ini adalah keberagaman yang ada begitu. Nah, apa nilai-nilai yang dianut masyarakat sekitar atau apa kekasan dari daerah Anda masing-masing? Coba silahkan dijawab. Ibu Eni silahkan. Bisa diulang, Pak? Apa nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar atau yang khas dari masyarakat sekitar Ibu Bapak tinggal? Silahkan dari Ibu Eni. Bentar, Pak. Nilai moral, kemudian nilai-nilai religius. Ya. Ya, baik. Bagus ya. Bapak Ahmad Taufik silahkan. Bapak Ahmad Taufik dulu silahkan. Mic-nya belum. Ya, Ya, Pak. silahkan. Ya, saya dari Banten, Pak. Ya, Ini nilai-nilai moral mungkin. Terus terkait dengan kalau di Banten ini kita ada budaya juga, selain nilai budaya ada debus, ya, ada rampak bedug namanya, Pak. Nah, itu terkait ya, dengan muatan lokal. ya. Ya, bagus. Bapak Abdul Muthalib silahkan. Silahkan Bapak Baik, Abdul Pak. Muthalib. Ya,
Saya berasal dari Jakarta, tepatnya dari Jakarta pinggiran, Pak, Betawi asli. Nah, jadi Ya, nilai-nilai ya, yang kental dengan kebudayaan Betawi itu pertama nilai religius, keduanya nilai moralnya eh, kental ya. Kemudian yang ketiga nilai budayanya ya dalam mempertahankan ya, kebudayaan. ya, bagus ya. Iya, iya, baik. Jadi eh, Banten ya tadi dari Banten, kemudian dari Betawi ya luar biasa. Dulu kami juga pernah ini ke Baduy luar ya, ya. Jadi tidak tahu sekarang kondisinya seperti apa, sudah lama Pak ya. Baik, Ibu Asih silakan akan berkomentar. Saya asli dari Demak, Jawa Tengah, Pak. Mungkin sama dengan Bapak Abdul Aziz. Nilai-nilai yang sangat kental di sana tentunya nilai religius karena terkenal dengan Ya, pondok pesantren banyak, kemudian Sunan Kalijaganya, kemudian nilai gotong royongnya Pak di sana mungkin yang terkenal dengan sambatan ya Pak kalau di Jawa Tengah itu masih sangat ya, luar biasa di sana. Dan ya, sekarang di baik, Bekasi luar lebih biasa. tahu budaya Pak tadi Abdul Muthalib sudah berakulturasi. Terima kasih. Ya, bagus, luar biasa. Jadi ini adalah salah satu penerapan media. Jadi ada teknologi begitu ya, yang kemudian disesuaikan dengan kontennya. Kontennya adalah ya materi itu. Kemudian pedagogiknya apa? Pedagogiknya adalah strategi, metode. Metode kan tanya jawab seperti ini. Nanti juga bisa diskusi seperti itu. Nah, ini juga nanti bisa digunakan misalnya untuk simulasi demokrasi, Ibu Bapak ya. Jadi bisa diganti, ini tidak pin peta asal, tapi bisa pin nama-nama calon seperti itu juga bisa. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah sesuai dengan tingkat jenjang kognitifnya ada di C4 ya, menganalisis dan indikatornya salah satunya adalah menelaah. Maka siswa bisa diminta untuk menelaah apa? Karena sesuai tujuan tadi kan melalui mengamati video tentang intoleransi, insiden intoleransi. Ya, jadi ini nanti saya persilahkan Ibu Bapak mengamati ya. Setelah itu nanti ditelaah ya. Bagaimana video ini? Kalau dilihat dari prinsip-prinsip ini ya, harmoni dalam keberagaman ya, suku, agama, ras dan seterusnya. Ya, silakan disaksikan dulu. Ya, ini saya gambarkan saja ya. Jadi ada penolakan oleh sekelompok warga di Dusun Karet ya di Yogyakarta terhadap salah satu warga ya, hanya karena dia berbeda agama. Nah, padahal dia sudah akan mengontrak di situ, sudah memberikan DP ya dan seterusnya. Kemudian ada mediasi. Nah, mediasi itu berhasil kemudian mencabut ya aturan yang dibuat warga setempat. Tetapi sudah terlanjur tidak nyaman ya yang bersangkutan, akhirnya juga tidak jadi tinggal di situ. Nah, ini tentu saja sesuai dengan KD di atas tadi yang sudah saya buat tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang silakan Ibu Bapak menelaah dengan fenomena ini seperti apa. Silakan. Bisa diberikan pendapatnya, silakan. Siapa yang akan berpendapat? Ibu Atin silakan. Ibu Atin Lestari. Silakan Ibu. Bapak Abdul sudah siap? Silakan Bapak Abdul. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam.
Ya, dari video yang tadi disimak, ini yaitu video berupa penolakan ya, penolakan warga non-muslim Ya. di sebuah kampung lah. Ya, ini sebetulnya Ya, tindakan yang kurang terpuji, Pak. Karena ini merupakan salah satu tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Ya. persatuan yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, sebetulnya ya, Indonesia ini perlu kita ingat bukan negara milik satu golongan, satu agama saja. Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia ini banyak rumpun, banyak agama dan banyak kulturnya, sehingga perbedaan apapun yang ada di Indonesia itu harus bisa diterima begitu. Nah, jadi perbuatan melalui video tadi sebetulnya adalah tindakan diskriminasi yang sebetulnya tidak harus terjadi di Indonesia. Itu saja Pak pandangan saya. Ya, bagus sekali. Nah, coba silakan diisi di Menti ini, Ibu Bapak ya. Kalau tadi sudah menyaksikan video, bisa mengisi. Lalu prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, terusnya itu apa? Yang mestinya ada di situ. Tapi kemudian kan tidak ada kalau kita melihat fenomena tadi, begitu sih. Mestinya memiliki prinsip seperti apa? Prinsip-prinsip yang bagaimana? Silakan. Nah, ini nanti menjadi bahan ajar Ibu Bapak kalau di pengembangan RPP. Silakan ditulis di Menti. Tadi yang belum bergabung bisa bergabung ya ke www.menti.com, kodenya 43366362. Silakan. Ya, silakan ditulis ya. Ya, persatuan, toleransi ya, prinsip-prinsip persatuan, prinsip toleransi ya. Luar biasa bagus. Ya. Ini adalah prinsip harmoni itu ya. Jadi prinsip persatuan, prinsip toleransi. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kemasan pembelajaran dengan mengintegrasikan HOTS, kemudian TPEC ya, kemudian 4C atau 4K tadi ya Ibu Bapak ya. Jadi bisa dengan berbantuan media seperti ini diantaranya. Nah, karena ini tadi kan untuk knowledge-nya apa ini? Knowledge-nya ya ini yang Ibu Bapak tulis ini adalah knowledge, prinsip harmoni tadi, sesuai dengan yang ada di KD tadi, objek pengetahuannya. Nah, kemudian teknologinya apa? Teknologikalnya. Ya, kita pemanfaatan aplikasi ya, jadi YouTube, Mentimeter ya, dan lainnya. Kemudian apalagi? Pedagogiknya apa? Pedagogikalnya. Pedagogilnya adalah ini, metode ini, tanya jawab ya, kemudian nanti ada kolaborasi ya dengan aplikasi Google Slide juga nanti seperti itu. Ya bagus ini. Ini adalah nilai-nilai yang mestinya ada. Nah, pembelajaran itu basisnya adalah KD pada KI 3 Ibu Bapak. Yang lainnya nanti itu mengikuti ya. Jadi yang pertama adalah pengetahuannya ya, dengan pengetahuan itu diharapkan nanti peserta didik itu bisa memiliki sikap sesuai KD pada KI 1-2 dan juga keterampilan pada KD pada KI 4. Seperti itu. Ya, bagus sekali ini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kan berpikir tingginya kan kemudian siswa bisa ditanya faktor penyebabnya apa, bagaimana itu bisa terjadi, apa hal-hal yang dilanggar kalau menurut nilai-nilai Pancasila misalnya. Seperti itu juga bisa. Jadi tergantung bagaimana nanti Ibu Bapak mengemasnya agar siswa itu bisa berpikir tinggi. Quotes-nya nanti ya tergantung dari objek pengetahuannya tadi, diintegrasikan seperti itu. Nah, ini adalah pengintegrasiannya itu Bapak ya. Nah, sekarang coba kita ke kolaborasi. Jadi 4C, TPSIK tadi kan ada kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi secara
luring kan sudah sering dilakukan ya, misalnya dengan kelompok dan seterusnya. Secara daring bagaimana? Ya kemarin dengan Google Doc. Nah, untuk kali ini kolaborasinya adalah dengan ini Ibu Bapak ya, dengan Google Sheet. Nah, jadi Ibu Bapak mohon nanti bisa menuliskan ini ya, tujuan pembelajaran sesuai yang saya contohkan tadi. Nah, silakan di klik melalui link di chat. Ya, silakan diklik. Ini untuk kolaborasi, contoh kolaborasi. Silahkan diklik di menu chat Ibu Bapak ya. Nah ini. Nah, sekarang mohon untuk menuliskan indikator pencapaian kompetensi di KI 3-nya ini, bisa 3.5.1, silakan. Yang lain boleh memilih juga, silakan. Jadi menuliskan IPK di salah satu kolom itu. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Dengan KD tersebut. Nah, silakan ditulis. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini adalah kolaborasi, Bapak. Kolaborasi secara virtual. Nah, nanti secara langsung ya, bisa diatur tersendiri ya, nanti secara virtual bisa dengan menggunakan berbagai macam platform ya. Di antaranya misalnya Google Slide ini, kalau kemarin Ibu Bapak kan belajar Google Doc ya, bisa berhasil ya. Nah, ini adalah Google Slide. Silakan ditulis apa indikator pencapaian kompetensi ini. Boleh memilih di 1.5, 2.5, 4.5, dan seterusnya. Jadi pembelajaran itu prinsipnya adalah berawal dari KD di KI 3. Nah, menganalisis prinsip harmoni dan seterusnya itu. Nah, harapannya nanti ada natural effect ya, dengan pendekatan, metode, model ya, media ya, yang kemudian dituangkan dalam LKPD juga seperti itu ya. Harapannya nanti dengan mereka memiliki pengetahuan di KD 3.5 ini akan menunjukkan sikap di 2.5 ya, dan juga 1.5 mengapresiasi tersebut ya, sikap itu, dan memiliki keterampilan ya menyampaikan hasil analisis presentasi seperti itu. Jadi bingkainya itu bingkai knowledge ya di 3.5. Nah, ini semua nanti harus diukur hasilnya. Nah, tetapi di rencana pelaksanaan pembelajaran juga harus ditulis tujuan pembelajarannya untuk semua KI ini, KD-KD pada KI ini. Dan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya harus memungkinkan siswa itu bisa dihantarkan agar mencapai semua tujuan di semua KD pada KI 1, 2, 3, 4 yang berkaitan ini. Sehingga Ibu Bapak nanti akan punya gambaran ya sesungguhnya ya mengenai alternatif medianya, alternatif bahan ajarnya ya. Ini luar biasa, bagus sekali. Kolaborasi yang luar biasa.
Nah, mohon untuk mengerjakan LK nanti login ya dengan akun Gmail-nya. Apakah sudah login atau belum, tandanya seperti ini. Kalau sudah ada nama atau email Ibu Bapak itu berarti sudah login. Kalau belum ada tanda berarti belum login. Silahkan nanti login dengan Gmail-nya masing-masing ya. Akun SIM PKB itu juga Gmail, G Suite namanya. Nah, kalau di sini sudah ada berarti sudah login. Kalau belum ya loginnya. Nah, ini bagus sudah menulis ya, luar biasa. Ini adalah kolaborasi. Ibu Dwi Mirani, ada yang ingin disampaikan, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak ya. Ya. Kan sudah login menggunakan akun Gmail. Nah, yang saya tanyakan pada Google Slide ini ada yang gambar-gambar hewan itu, Pak. Kalau punya Bapak kan ada namanya. Ya. Nah, yang lain itu kayak lumba-lumba, terus apa ini, macam-macam ini. Oh iya. Mungkin perlu sinkronisasi kali ya. Ya tidak apa-apa, yang penting sudah login. Dipastikan di kanan itu ada namanya gitu ya. Ya, diteruskan dulu saja silakan. Nah, ini sudah menulis ya. Jadi sudah menulis indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang Ibu Bapak susun itu harus bisa mencapai KD tersebut. Nah, dipetakan dulu ya, ada di ranah atau jenjang kognitif C berapa? Ini di 3.5, ini C4 menganalisis ya. Sehingga di dalam membuat IPK di situ mestinya ada indikator yang disebut kunci atau esensial, itu berarti yang sesuai KD. Nah, kemudian ada pendukung ya. Pendukung itu ya bisa di bawahnya KD. Tapi yang mendukung yang itu bukan duplikasi dari indikator di KD sebelumnya atau kelas-kelas sebelumnya. Nah, kemudian pengayaan ini bisa dimaknai dalam KD yang sama tapi tingkat kesukarannya yang berbeda, lebih sulit begitu, atau naik ke KD di atasnya. Namanya saja pengayaan, seperti itu. Nah, tapi prinsipnya adalah yang disasar nanti dalam tujuan pembelajaran itu adalah indikator kunci atau esensial. Nah, seperti itu. Nah, prinsip IPK kan ini Ibu Bapak ya. Jadi ada behavior ya. Ada KKO, kemudian ada objek pengetahuan. Nah, objek pengetahuan ini harus memperhatikan ini ya Ibu Bapak ya. Nah, objek pengetahuan itu harus memperhatikan ini, saya share ya sambil Ibu Bapak. Ini harus memperhatikan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitifnya. Nah, jadi apakah dari kata kerja dan objek pengetahuan yang ada di level C4 ya untuk dimensi pengetahuan tadi menganalisis, di situ merupakan pengetahuan faktual. Mana yang itu pengetahuan faktual? Jadi bisa diidentifikasi pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, ataukah pengetahuan metakognitif. Nah, di situ kalau diidentifikasi dengan baik, nanti kita tidak akan keliru terjebak pada sekedar menempatkan KKO sesuai dengan dimensi pengetahuannya. Tapi juga betul dari sisi objek pengetahuannya, yang itu termasuk faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif ya, sesuai tuntutan dari KD itu sendiri. Nah, ini.
Nah, kemudian ketika Ibu Bapak nanti mencoba ya untuk menelaah mengenai ini ya, dimensi pengetahuan, di situ kan ada pengetahuan faktual, ya, itu contoh-contoh realnya seperti apa. Nah, disitulah yang kemudian membantu kita untuk mengembangkan ini dengan baik. Termasuk pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, ya, dan juga ini ya, metakognitif ya. Nah, ini dari e-book ya yang berbahasa Inggris. Kita adopsi begitu Bapak, tapi juga versi berbahasa Indonesia terjemahannya juga sudah ada. Nah, ini. Nah, jadi harus sampai ke sini nanti ketika akan mengembangkan penilaian HOTS, akan mengembangkan IPK untuk dijadikan tujuan pembelajaran, seperti itu harus bisa seperti ini ya. Nanti silakan dibuat seperti ini ya di lembar kerja, artinya dituliskan mengenai jenjang ya level kognitifnya. Nanti di sesi diskusi siang akan kita bahas bersama-sama. Nah, termasuk yang ini tadi ya, untuk proses kognitif ya, ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan seterusnya. Nah, prinsip mengingat itu apa? Jadi bisa mengenali atau mengingat kembali. Ini harus diperhatikan ya, Bapak ya. Nah, ini kan berarti itu proses mengenali misalnya tanggal terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Nah, nanti dikontekstualisasikan sesuai dengan KD-nya tadi. Kalau itu memang di C1 dan mengenali, berarti apa objek pengetahuan yang mestinya mereka kenali. Begitu juga di KI berikutnya, misalnya karena tadi menganalisis, kalau menganalisis itu berarti kategori prosesnya seperti apa. Harus ada membedakan atau mengorganisasikan atau mengatribusikan. Nah, apa yang harus mereka bedakan? Misalnya, tadi menganalisis ya, menganalisis prinsip tadi. Coba misalnya di situ diimplementasikan dalam ini ya, mapping ini nah seperti apa. Nah, di sini kan kalau menganalisis itu mestinya memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusun dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan antar bagian-bagian tersebut dalam keseluruhan struktur atau tujuan. Jadi kan tadi prinsip harmoni, nah, kemudian ada di lapangan fenomena. Nah, prinsip-prinsip harmoni itu apa saja? Di situ kan ada hal faktor penghambat, faktor pengaruh, ya, kemudian ada regulasi, ya, di situ ada interaksi antar warga, antara warga dengan pemangku kepentingan, dan seterusnya. Nah, itu bisa dijadikan bahan analisis ya terhadap fenomena tadi. Berarti sudah sesuai dengan kategori proses kognitif yaitu menganalisis. Nah, seperti itu. Nanti di yang lainnya juga seperti itu, Bapak ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi harus ini ya, harus dipahami betul. Jangan hanya KKO-nya saja menganalisis, tapi harus dipahami menganalisis itu apa. Kontekstualisasinya sesuai dengan KD-nya seperti apa. Nah, sehingga bisa digambarkan baurannya itu seperti ini. Ini adalah gambarannya itu, Bapak ya. Nah, kita kembali ke LK tadi ya. Ke LK kolaborasi ya untuk nah, ini sudah ada yang menulisnya luar biasa banyak sekali. Nah, ini kerja yang sangat bagus. Silahkan untuk raise hand memberikan komentar terhadap tadi yang sudah ditulis. Siapa yang akan mencoba? Silahkan. Ibu Dwi, silahkan. Tadi saya menulis IPK-nya 3.5.1, Pak. Memahami makna harmonisasi keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena kan di awal
untuk mempelajari KD 3.5 ini, kita harus memahami maknanya dulu. Maksudnya ini kan melalui tahapan-tahapan taksonomi tadi, Pak ya. Jadi Ya. dari tingkatan yang lebih rendah baru ke tingkatan yang tinggi. Ya. Ya, baik ya. Jadi istilahnya ada indikator pendukung, indikator kunci, esensial, atau pengayaan ya. Silahkan ya. Bagus. Yang lain silahkan. Ibu Asih. Iya Pak, saya tadi setelah Ibu Dwi mungkin pertama kali dari level agak itu dulu rendah dulu yaitu memahami. Setelah memahami saya mencoba menerapkan atau mengaplikasikan ya Pak ya. Ya, Jadi silahkan. prinsip, harmoni dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Ya baik. Yang lain silahkan. Luar biasa ya. Ini adalah kolaborasi, bisa melihat pekerjaan yang lainnya, bisa dievaluasi juga. Silakan yang lainnya. Bapak Ahmad Taufik, silakan. Ya Pak, saya tadi menulis 35.4 ya tentang menganalisis upaya menyelesaikan masalah yang muncul. Mungkin ini masuk C4 ya, jadi sudah masuk C4 terkait dengan prinsip harmoni dalam keberagaman. Ya, bagus, luar biasa semuanya Ibu Bapak ya. Tadi kalau kan berarti sudah berpikir ke depan ya. Tadi ada masalah yang saya tayangkan di video tadi, ada sedikit gangguan audio tadi ya. Tapi sudah saya jelaskan. Nah, di situ adalah masalah fakta di lapangan terjadi. Jadi kalau mengutip berita, informasi tadi dari media mainstream ya Bapak ya. Media mainstream itu ya media yang memang itu terpercaya, bukan yang diliput oleh warga atau di media sosial gitu. Misalnya tadi kan dari Net TV, ada di yang lainnya dari Kompas dan sebagainya. Mereka lebih jelas karena seorang jurnalis begitu. Berbeda kalau itu jurnalisme warga dan sebagainya. Itu kalau dikutip dijadikan sumber belajar ya, sumber media begitu agak susah. Ya bagus sekali Pak ya. Jadi misalnya kan dengan mengamati video tadi dengan IPK yang Bapak buat ya, menganalisis upaya dan seterusnya, siswa ini sudah bisa ya menentukan ini ya faktor penyebabnya, lalu solusinya bagaimana, bisa dibuatkan panduan seperti itu. Dan itu adalah sudah proses berpikir tinggi. Tidak lagi diminta untuk menjelaskan konsep atau prinsip harmoni, tidak. Tapi di situ sudah menganalisis. Nah, ini artinya sudah melalui lompatan yang lebih tinggi ya. Jadi tadi HOTS-nya kan dapat di sini, dari simulasi ini. Kemudian karena TPCIK tadi ya, HOTS-nya dapat, kontennya, knowledge-nya sesuai KD ini, pedagogikalnya ada, yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah ya, kemudian transfer knowledge dan juga value nanti melalui lembar kerja peserta didik, melalui model tadi, melalui media juga ya, dibantu media tadi, ada YouTube, ada Menti, dan ada lembar kerja kolaborasi Google Sheet ini adalah media teknologikalnya. Jadi BSIK itu semacam itu penerapannya. Ya nanti di lapangan ya silakan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya. Alternatif pilihannya tadi bisa berbeda-beda tentang medianya ya, tentang model atau metodenya ya. Seperti itu. Bisa itu clipping kalau tidak memungkinkan ya, yang dijadikan media ya. Nah, untuk digitalnya apa kalau daring ya nanti disesuaikan, bisa Google Classroom dan sebagainya. Terpaksanya bisa WhatsApp group begitu ya. Namanya situasi berbeda-beda, sarana berbeda-beda. Yang penting kan mencapai tujuan pembelajaran tadi. Jadi bukan semata-mata kecanggihannya, tidak. Nah kemudian teknologikal sudah, pedagogikalnya sudah, kontennya konten tadi. Dari konten knowledge-nya tadi, itu TPSIK-nya masuk di situ. Nah, kemudian HOTS-nya tadi, berpikir kritisnya, berpikir tingginya di situ.
Nah, lalu yang 4K, 4C tadi kan ada kolaborasi dan sebagainya. Ini juga sudah kolaborasi. Saya bisa memberikan masukan, kemudian ibu bapak yang lain juga bisa berkontribusi di sini. Itu adalah kolaborasi. Nah, misalnya di 35.5 yang dibuat tadi ya, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, bisa dianalisis ya. Misalnya itu bisa sesuai fenomena yang terjadi di daerah masing-masing. Nah, itu juga bisa dibuat lebih spesifik semacam itu. Nah, ini bagus ya. Prinsipnya adalah indikator pencapaian kompetensi itu ada behavior, kata kerja operasional, kemudian ada objeknya, pengetahuannya, karena ini kita di 3.5. Nah, harapannya nanti dalam pembelajaran itu, setelah mereka punya dasar knowledge, pengetahuan, civic knowledge di 3.5 itu bisa memunculkan sikap ya di 1.5 dan 2.5, serta keterampilan di 4.5. Seperti itu. Nah, ini adalah desain pembelajaran. Nah, sekarang coba silahkan dibuat tujuan pembelajarannya dari yang sudah dibuat indikator tadi, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau tadi kan saya mencontohkan dengan berbagai macam media tadi, nah silahkan sekarang dibuat di sini, silahkan. Bisa di kolom mana saja silahkan. Coba dibuat tujuan pembelajaran dari IPK yang sudah dibuat tadi. Ya, silahkan coba ditulis tujuan pembelajarannya. Jadi luar biasa ini, Bapak ini kerja yang sangat istimewa. Jadi mengikuti dengan baik apa yang tadi saya sampaikan ya, IPK saya contohkan, kemudian saya minta untuk kerja secara real time ya, dengan membuat IPK, sekarang membuat tujuan belajar.
Ya, silahkan ditulis. Ini luar biasa sudah ada yang menulis ya. Audien, behavior ya. Boleh menulis di kolom mana saja, itu tersedia banyak. Boleh di bawahnya yang sudah ditulis yang lain, silahkan. Untuk saya itu menunjukkan sikap peduli itu betul tidak di audiens, Pak? Audien itu peserta didik ya Bu ya. Iya. Ya. Ya, kemudian Audien. kalau menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di dalam masyarakat dan tata cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika, itu kalau masuknya ke audiens, betul tidak Pak? Apa Ya, audiennya tetap peserta didik ya. Kalau Iya. audien kan peserta didik. Nah, behavior itu adalah perilaku peserta yang didik nanti kalau yang bisa ya kata diukur, kerjanya. ya. Kata kerjanya. Iya, KKO-nya ya Pak ya. Seperti itu. Iya. Ini yang saya contohkan kan tadi Bapak ya, saya contohkan audien. Audien adalah peserta didik. Ya, kemudian behavior itu KKO, perilaku yang diukur. Condition itu ya kondisi yang memungkinkan siswa itu menunjukkan performanya. Treatment yang dilakukan guru itu apa? Kondisi yang diciptakan guru. Nah, degree itu adalah ketercapaiannya. Ya, seperti itu. Degree tingkat keberhasilan ya Pak ya, untuk pencapaian dalam pembelajaran ya. Ya, ini yang saya contohkan tadi ya, coba. Nah, ini tadi contoh ini Bapak ya, yang saya contohkan tadi ya. Jadi audien itu adalah siswa ya atau peserta didik. Ya, ini siapa yang mengikuti proses pembelajaran? Ya, kalau sekarang ini kan peserta PPG, kalau di sekolah itu Bapak ya peserta didik atau siswa. Behavior itu adalah perilaku siswa yang dapat diamati ya selama mengikuti proses pembelajaran. Ini adalah KKO-nya ya. KKO kalau di kognitif yaitu adalah kata kerja yang ada di level sesuai jenjang kognitifnya, apakah C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Nah, seperti itu. Nah, kemudian C-nya itu apa? Condition ya, jadi persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Namanya persyaratan itu bisa suatu aktivitas ya yang dikondisikan oleh gurunya ya, bisa mengarah nanti ke suatu metode atau media pembelajaran, nah bisa begitu. Atau juga bisa dimaknai ya dalam sebuah literatur itu performa di mana di situ kompetensi siswa itu dapat dimunculkan atau ditunjukkan ya. Misalnya dihadapkan pada suatu situasi sosial, misalnya siswa dapat memiliki sikap tertentu, nah itu contoh ya kalau nanti di ranah sipil. Nah, degree adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian perilaku yang dapat berbentuk apa? Kecepatan, ketepatan, ya. Juga kuantitas ya atau kualitas. Tetapi bukan nilai karakter ya, degree yang dimaksud. Kalau value kan nanti jenjangnya adalah di
A1, A2, A3 dan seterusnya itu. Kalau di keterampilan nanti P1, P2, P3 itu yang keterampilan motorik tadi. Nah, ini adalah contoh yang saya contohkan tadi ya. Jadi ini tujuan peserta didik, audien ya. Behavior adalah menelaah apa yang mereka telaah, ini adalah objek telaahnya, objek pengetahuannya, prinsip, harmoni dan seterusnya ini. Kondisinya apa? Kondisinya itu melalui kegiatan mengamati video insiden intoleransi berbantuan aplikasi Mentimeter dan YouTube. Tadi kan saya mencontohkan itu, mensimulasikan itu ya Ibu Bapak ya. Tadi dan sudah saya libatkan Ibu Bapak ya sebagai bagian dari siswa. Sesungguhnya seperti itu simulasinya tadi. Kemudian degree-nya apa? Degree-nya secara lisan dan tertulis minimal 3 prinsip. Tadi sudah menulis banyak prinsip ya, persatuan, toleransi dan seterusnya tadi. Melalui lisan, saya tanyakan tadi, nah, Google Meet ini kan, kemudian melalui tertulis tadi, melalui Menti kan, menulis. Nah, itu. Ini adalah apa? Contoh mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa dibuat kalau Ibu Bapak sudah mengembangkan IPK sebelumnya. Jadi seperti itu penjelasannya ya, saya jelaskan lagi. Nah, silakan tadi di lembar kerja yang tadi share bisa dicoba ya. Nah, ini sudah coba untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, ini luar biasa ya, sudah mencoba untuk membetulkan ya dari contoh yang saya sampaikan tadi, sudah berupaya, ya bagus silahkan. Jadi audien kan itu peserta didik ya. Behavior itu adalah kata kerja operasional perilaku yang bisa diamati, diobservasi, diukur begitu ya. Kalau itu pengetahuan ya pengetahuan yang bisa nanti diukur. Nah, condition, kemudian degree. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kerja kolaborasi yang luar biasa ya untuk coba membuat tujuan pembelajaran.
Bapak coba izin bertanya, Pak. Silahkan. Mohon maaf untuk yang condition di sini, ini kan seperti yang tadi Bapak sampaikan, sepertinya target pencapaiannya itu bisa melalui media ya, berarti harus ada alat yang bisa mendukung daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu media yang digunakan harus berupa media real yang nampak di depan atau bisa misalnya secara natural begitu, Pak. Contoh misalnya kita bawa anak untuk outing kelas ke mana begitu, Pak. Nah, kira-kira kalau secara natural begitu Ya, bisa, Pak? bagus sekali condition yang saya maksud tadi. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bisa, Pak, ya. Jadi kalau mau dibawa outing class kan berarti itu metodenya observasi ya, studi lapangan begitu ya metodenya. Dan nanti di bingkai pembelajaran berbasis masalah tetap ya. Medianya bisa bermacam-macam. Medianya nanti bisa media kontekstual kan. Media kan banyak, ada virtual reality, ada audio, video, audio visual. Jadi kemudian yang kontekstual misalnya kalau di IPA itu bunga ya memang bunga beneran, tidak kemudian menayangkan video bunga gitu ya. Itu malah justru bagus kalau yang kontekstual. Jadi dengan metode studi lapangan, observasi begitu, kemudian menggunakan media-media yang ada di sana. Bisa, justru itu menarik ya kalau kontekstual, Pak ya. Bisa, kondisinya silakan seperti itu. Bisa ditulis ya, bagus. Silakan yang lain boleh bertanya, barangkali ada kesulitan dalam mengembangkan IPK, dalam mengembangkan tujuan pembelajaran. Jadi nanti yang akan dikembangkan IPK dan tujuan pembelajaran itu untuk semua KD, untuk KD tertentu ya pada semua KI-nya, 1, 2, 3, 4. Ini kan berpasangan sesungguhnya. 3.5 itu pasangannya ya 1.5, 2.5, dan 4.5. Dan indikator itu minimal 2. Tapi di sini kan diminta untuk mengembangkan indikator yang pendukung, yang esensial, kunci, juga yang pengayaan. Sehingga paling tidak ada 6 indikator ya. Minimal ya, tapi kemudian kalau diminta indikator pendukung, kunci, dan seterusnya kan berarti kan ada masing-masing 2, berarti bisa lebih ya. Silakan nanti dikembangkan seperti itu. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kesulitannya terletak di mana jika pada waktu mengembangkan tujuan pembelajaran ini, Bapak coba? Dengan tujuan ini kan sudah tergambar sesungguhnya nanti, ya, karena sudah mengembangkan IPK. Medianya apa, metode, tadi modelnya pembelajaran berbasis masalah, yang di situ nanti ada langkah-langkah, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti sambil ya. Ya, mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Oke, matur suwun Pak atas waktunya. Jadi berkaitan dengan nanti pembuatan RPP yang dikaitkan dengan kemarin identifikasi masalah, apakah dari
satu KD kemudian dibagi ke 3 IPK, kita buatnya dari 3 IPK dalam satu KD atau gimana Pak? Ya, jadi nanti diupayakan KD-nya berbeda ya, Bapak. Ya kalau bisa ruang lingkupnya juga berbeda begitu ya. Bukan KD yang sama tentu saja begitu. Kan kemarin sudah mengidentifikasi masalah 3 hari itu mestinya 1 hari dapat 1 kan. Nah silakan KD-nya itu nanti berbeda-beda karena kan 3 RPP. Tapi gini Mbak, kaitannya kemarin KD yang kita buat dalam identifikasi masalah itu kan 1 KD, terus kemudian kami terapkan 3 masalah pada IPK. Jadi apakah nanti tidak bermasalah ketika kita melakukan RPP? Jadi kemarin itu kita buatnya 1 lebih KD baik itu dibedakan. Ya. Gimana Pak? Oh, ya lebih baik nanti dibedakan Pak ya, KD dan masalahnya ya seperti itu. Jadi dibedakan KD-nya saja nanti supaya berbeda. Nanti kalau misalnya IPK-nya ada 6, kemudian itu dalam KD yang sama, nah problemnya itu untuk proses belajar nanti kurang bagus begitu. Silakan coba kalau bisa diupayakan ya, ini KD-nya berbeda. Untuk 3 RPP tersebut. Ini Pak, ini kemarin itu kan kita buat identifikasi masalah yang kemudian kita upload, ya. Ya. Jadi yang kita upload itu 1 KD yang meliputi 3 IPK. Nanti ketika dalam praktek PPL-nya apakah bermasalah atau tidak, gitu Pak. Jadi apakah kita harus mengubah identifikasi masalah kita? Oh tidak. Jadi bagaimana Pak? Yang penting nanti RPP-nya ya. Oh, berarti harus KD-nya beda, gitu Pak, nanti RPP-nya. Iya. Karena untuk dari KD berbeda, kelasnya harus beda Pak, tidak Pak? Ya, itu terserah Ibu Bapak ya. Kalau akan berbeda monggo, kalau tidak ya tidak masalah. Intinya KD-nya berbeda. Ya. Oke Pak, atur suwun infonya Pak. Ya, jadi yang kemarin dinilai itu, yang kemarin diharapkan itu kan sesungguhnya mengidentifikasi masalah, paling tidak 1 masalah di hari pertama. Karena masalah kan berarti ya sesuai KD-nya masing-masing ya. Kalau untuk proses belajar ya diharapkan mencari permasalahan di KD yang berbeda begitu ya. Nah, kemudian nanti untuk dipraktekkan di peer teaching dan PPL itu dari RPP dari yang berbeda itu begitu ya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan terkait dengan IPK dan tujuan tadi. Nah, kan semua tadi sudah membuat. Ya silakan. Silahkan. Iya Pak, kula Pak, Dwi Pak. Yes, bertanya lagi Pak. Tadi saya sudah menuliskan di situ berkaitan yang dengan degree tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia. Apakah itu sudah memenuhi konten pada aspek degree Pak atau belum kira-kira Pak? Mohon koreksinya atau mungkin masukannya Pak. Ya, jadi tadi yang ditulis adalah ini ya. Nah, ini berarti memilih KI 2 ya, karena sikap ya. Jadi kalau itu yang disasar KI 3-nya ya harus sesuai dengan KI 3-nya. Kalau ini kan berarti ke KI, ini satu yang ditulis ya. Kemudian ini yang bawah Pak lah itu. Menunjukkan sikap berarti ini bukan di KI 3-nya yang dipilih ya tidak apa-apa. Jadi namanya kata kerja ya sesuai kata kerja yang ada di ranahnya. Karena ini kan menunjukkan sikap lah. Sikap apa, menghargai dan seterusnya ya. Kondisinya. Yang set bawahnya Pak. Yang set bawahnya lagi ya niku. Ya, kalau degree yang saya contohkan tadi begini. Jadi degree itu ketercapaiannya. Jadi apa ketercapaiannya dia? Jadi saya contohkan lagi begini. Ini ya.
Nah ini saya contohkan lagi. Nah ini ya. Jadi A itu audien, itu adalah peserta didik, itu saja. Siapa yang mengikuti proses pembelajaran, namanya audien. Ya kalau sekarang ya peserta PPG. Behavior itu adalah perilaku siswa yang dapat diamati. Ya. Atau ini kalau di kognitif itu KKO-nya itu, kata kerja operasionalnya. Ya menganalisis, menelaah, termasuk kemudian objeknya, objek pengetahuannya apa. Nah ini kan prinsip harmoni dan seterusnya. Lah, condition ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Artinya bisa ke arah media atau metode yang diterapkan guru atau mengarah kepada suatu kondisi yang diciptakan guru sehingga bisa nanti dilihat pengetahuan sikap atau keterampilan siswanya itu seperti apa. Nah, di sini kemudian kondisinya melalui kegiatan mengamati video. Berarti ini kan memilih media. Dan seterusnya ini dengan bantuan ini. Nah, degree itu adalah tingkat keberhasilan, pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, dan sebagainya. Jadi bukan suatu nilai. Kalau nilai kalau di KI 1, 2 itu kan nilai ya, nilai sikap. Nah, di situ nanti ya mengacu kepada ini, kepada ranah sikap. Nah, kalau karena ini pengetahuan yang saya contohkan ini berarti mengarah ke pengetahuan. Degree-nya ini secara lisan dan tertulis minimal 3 prinsip. Nah, jadi kalau sudah 3 prinsip mencapai degree yang dimaksud. Kalau misalnya di kesenian itu diminta menyanyikan minimal 5 lagu nasional. Ya sudah, kalau sudah 5 dengan baik, ya sesuai indikator yang ada itu berarti sudah selesai. Degree-nya tercapai. Tapi kalau hanya 1, dia tidak mencapai degree itu. Nah, seperti itu. Seharusnya dia bisa membuat sehari itu 7 kerajinan. Degree-nya, tapi hanya 5. Berarti tidak bisa mencapai degree itu. Nah, itu. Nah, berarti itu output dari audience behavior dengan condition itu ya apa ya? Outputnya ya jadinya ya? Iya. Degree itu seperti itu. Nah, ini contoh yang pengetahuan. Nah, ini. Nah, kemudian ini saya perlihatkan KKO-nya ya. Nah, ini KKO. Nah, ini KKO-nya. Nah, ini kan C1 sampai C6. Nah, ini kalau di kognitif kan jenjangnya seperti itu. Kalau afektif itu kan ya nanti dilihat di situ KKO-nya, ya kata kerjanya. Di afektif itu ya. Nanti di afektif itu juga ada di psikomotor, juga ada. Nah, misalnya di afektif ini ya. Nah, di afektif itu kan ada mulai dari menerima sampai dengan karakteristik menurut nilai. Jadi kalau nanti mengikuti saja, ya mengikuti diminta untuk misalnya sesuatu sikap tertentu begitu ya dia berarti hanya di level A1 masih. Kalau sudah menghargai berarti dia A3 dan seterusnya. Jadi diperhatikan ini ya, jenjang kognitif ya, kemudian tahapan-tahapan afektif termasuk juga psikomotorik. Nah, seperti ini. Ini Ibu Bapak, kemudian di bagian akhir kita akan melihat mengenai lembar kerja RPP-nya. Nah ini. Nah ini nanti sudah ada namanya masing-masing ya. Jadi ini template-nya ini. Dimohon untuk tidak edit atau hapus template ini ya, kecuali yang ada di kolom-kolomnya. Ini sudah ada nama-namanya, nanti silahkan dicari nama-namanya ya. Bapak Abdul Aziz misalnya, nanti tinggal diisi sekolah dan sebagainya ini.
tujuan pembelajaran tadi dan semua ini. Kegiatannya sesuai dengan karakteristik ya. Nanti kalau kalau akan membuat backup dulu boleh, jadi dikerjakan di versi offline-nya. Kemarin sudah di-share di grup. Nanti kalau sudah jadi baru di-copy ke sini satu-satu begitu boleh juga. Atau langsung di sini boleh. Dan nanti sesekali di-download ya. Jadi ini kan ada file, ada pilihan download ya, download boot ini kan ada. Dipilih supaya untuk arsip. Karena ini semua orang kan bisa mengedit ya, kadang ada yang salah klik menghapus nanti bisa hilang kalau tidak di backup. Itu. Nah, ini adalah RPP-nya. Ditulis nanti identitasnya. Kemudian lampirannya ini bahan ajar, ya nanti silakan ditulis di sini. Perpustakaannya disertakan. Kemudian lampiran kerja peserta didik LKPD. Nah ini LKPD-nya ya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ya, akan dibuat LKPD seperti apa. Nah, Pak, tanya Pak. Ya. LKPD-nya nanti boleh paper apa ada Pak berkaitan dengan keadaan sekolah mungkin Pak? Ya LKPD terserah gurunya Pak, silakan. Jadi ini kan formatnya di sini. Yang penting ada format begini. Tujuan lembar kerja peserta didik apa, informasinya apa, petunjuk pengerjaannya apa. Nah nanti dimuat di sini. Kan nanti beda-beda. Tergantung akan memilih lembar kerja seperti apa. Ya kan? Ya, dicoba nanti dibuat dulu nanti seperti apa kita diskusikan. Boleh saja, jadi ini namanya template ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan isinya. Kemudian ada media, nah media ini nanti kalau itu besar, kan dibuat linknya saja, dimasukkan ke Google Drive, terus kemudian linknya disematkan di sini. Sehingga besok bisa dilihat begitu ya. Jangan lupa untuk berbagi linknya, share-nya di sini di grup. Nah, kemudian lampiran berikutnya adalah instrumen penilaian. Nah, penilaian ini pengetahuan sikap dan keterampilan. Jadi kan kalau pengetahuan itu menilai KD pada KI 3 ya, diharapkan HOTS ya karena memilih KD-KD yang HOTS. Nah, kemudian penilaian sikapnya itu bisa berupa penilaian diri, penilaian sejawat atau observasi. Tapi ingat ini bukan sikap umum ya, tapi sikap yang melekat pada KD. Nah, tadi kan saya contohkan 3.5, jadi yang dinilai sikapnya berarti 1.5 dan 2.5. Itu. Nah, ini kemudian keterampilannya, berarti ini yang dinilai adalah KI 4-nya. Seperti itu, Bapak. Silakan ini lembar kerjanya bisa nanti dimulai diisi ya. Nanti kemudian jam 13 kita bertemu lagi untuk presentasi. Jadi kita komunikasi lagi. Ini kan tadi materi pengantar ya, istilahnya brainstorming. Nanti bahwa kalau sudah kerja kita diskusi bersama untuk kemudian ini ya mendampingi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ini silakan ditulis dulu. Jadi yang terjadi kesalahan selama ini adalah mengukur sikap. Ya, sikap itu yang diukur adalah sikap pada pembelajaran yang lainnya, yang secara umum, padahal seharusnya yang diukur itu adalah sikap sesuai KD yang melekat. Nah, saya coba ini kita bicara dulu ini yang terakhir ya. Nah, ini yang saya Nah, ini sesungguhnya yang diukur ini coba kemarin pernah mengukur sikap apa? Coba 1.5 ini, 1.5, coba Ibu Bapak 1.5. Nah, kan mengapresiasi prinsip harmoni ya, bagaimana sikap seperti ini itu seharusnya dibelajarkan ya dalam pembelajaran nanti, dan kemudian bagaimana diukur. Jadi menunjukkan sikap peduli terhadap masalah yang muncul. Gitu. Jadi bukan yang diukur itu sikap-sikap umum, kan kadang kedisiplinan macam-macam itu yang diukur. Nah, bukan ini, mestinya yang diukur adalah sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang ini. Nah,
Nanti lalu mengukurnya bagaimana, kalau itu penilaian diri, kalau itu penilaian teman, kalau itu kemudian observasi ya, karena sikap di K13 itu harapannya sampai perilaku. Jadi yang dimaksud sesungguhnya perilaku, maka kemudian ada instrumen observasi itu. Itu ya. Coba silahkan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini. Kan nanti ini sudah dibuat IPK, sudah dibuat tujuan. Nah, inilah yang nanti akan diukur ya dalam penilaian. Jadi harus punya instrumennya untuk mengukur ini. Jangan sampai salah, kemudian yang diukur itu adalah sikap secara umum. Maksudnya seperti itu. Itu ya Ibu Bapak ya, untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Silakan setelah ini mencoba untuk mengisi lembar kerjanya, pengembangan RPP nanti jam 13 kita presentasi dan penguatan. Itu ya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu ya. Oke, Kak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, makasih Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Ya.